Memang pertanian ini boleh saya bilang ngeri-ngeri sedap ya. Perkenalkan, nama saya Serun Sigalingging. Usia saya sekarang 23 tahun. Saya tamatan SMK, jurusan Teknik Pengelasan. Saya sekarang berprofesi pertanian. Alamat saya di Desa Hutagurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Awalnya saya tertarik dengan dunia pertanian ya, karena orang tua saya kerjanya adalah bertani. Jadi hari-harinya saya pulang sekolah selalu dibawa mama saya kerja. Saya selalu membantu orang tua saya. Saya tekuni itu terus. Jadi itulah awalnya saya tertarik dengan pertanian. Dan saya pikir-pikirkan memang pertanian ini boleh saya bilang ngeri-ngeri sedap ya. Artinya di situ ketika kita panen, kita harus memikirkan dulu harga karena kita belum menjamin pasokan harga. Contohnya bisa kita tanam tanamannya bagus dulu, tapi hargalah nanti tidak menjamin. Nah, sama juga itu kita sebagai petani mati ya, karena uang kita atau modal jadi mati. Jadi kita pikirkan dulu modal. Disitulah kita nanti harus bisa ya. Pola pikir kita bisa menekan biaya supaya nanti panen maupun harga anjlok kita tetap ada untung, kita tetap bisa lagi menanam ke tahun berikutnya. Ya keyakinan orang tua sih memang saya ya selalu dibilang gak usahlah bertani, dibilangnya kayak gitu sama saya, tapi saya selalu membantah karena mindset saya harus mengubah pertanian lebih keren dan lebih kreatif. Disitulah saya ketika saya panen waktu itu saya hitung-hitung uangnya sangat luar biasa. Jadi orang tua pun, sudahlah, biarkan saja lagi itu. Memang ditekuninya pekerjaannya. Jadi kayak gitulah, dibiarkanlah. Dan seperti inilah hasil saya terus selalu saya tekuni, inilah hasilnya. Makanya orang tua sudah optimis sama saya. Oke lah, kalau sudah pertanian, itu aja lah. Memang ya di bagian teori saya tidak terlalu lancar, tidak terlalu mahir. Saya cuma mengendalikan itu memang di pertanian ini, terutama hortikultura ya. Itu sangat penting sekali, yaitu yang namanya kalau di sekolah, SMP itu pelajaran IPA. Sangat rutin lah kalau pelajaran IPA ya. Saya tekuni itu. Dari situlah sedikit-sedikit saya ambil mengenai tentang alam. Contoh pelajaran entah matahari kan, itu kan sangat penting itu bagi tanaman. Hujan itu sangat bagus juga untuk tanaman. Nah, disitulah saya ambil. Itulah nanti yang akan kita rubah di rumus kimia. Itulah sedikit-sedikit saya pelajari. Itulah bekal saya. Dan saya nggak pernah ada kunjungan kayak gitu antara pertanian. Nah, situ saya nggak pernah, saya cuma otodidak, cuma mengendalikan pengalaman, lalu kita searching ke Google, ternyata hasilnya bisa. Ini cabai saya ini, cabai lokal yang namanya, ini ada 3 macam. Ada yang namanya lokal ungu, cabai lokal Hutagurgur, dan ada yang namanya cabai lokal Cimarador. Cabai lokal Hutagurgur ini sudah lama saya tanam ini, jadi saya pun sudah tahu kelemahan dan kelebihan si tanaman cabai lokal Hutagurgur ini. Karena ini sudah lama, mulai dari nenek moyang saya sudah saya tanam ini, jadi sudah bisa lah saya ketahui kelemahannya dan kelebihannya. Kalau cabai lokal ungu itu saya ambil waktu itu dari Dairi ya, 5 tahun yang lewat saya ambil dari Dairi, ternyata mantap juga. Dan petani-petani kita pun semuanya di sini termotivasi dengan bibit-bibit yang saya tanam sekarang ini. Kelebihan cabai yang saya tanam di sini yaitu tentunya dia bisa kita pakai lagi bolak-balik. Nah, jadi kita tidak bisa seperti membeli dari hibrid karena dia bisa kita pakai bolak-balik. Kelemahannya kalau dia masa panen, kalau di sini ya, ini dataran tinggi, ini masa panennya 5 bulan ya, 5 bulan. Dan kalau dia masa panen dia lama, tergantung kita merawatnya. Contohnya kalau dia rawat terus bisa panen sampai 1 tahun. Tipsnya kalau tipsnya ya, ini saya bongkar rahasia, saya kuatnya di kompos. Saya bermainnya di organik. Saya pemakaian sintetis kimia, saya di sini memakai 30%. Saya memakai organik di sini 70%. Saya di sini menggunakan kompos ayam. Kompos ayam yang saya fermentasi terlebih dahulu, yaitu racikannya juga kami racik, yaitu yang namanya PEMOS. PEMOS ini
yaitu adalah pengurai kompos yang bisa memfermentasi kompos, menghilangkan gas amoniak maupun bakteri jahat. Itulah yang kami fermentasi untuk kompos. Dan saya campur dengan molase. Contohnya, saya melakukan pengecoran untuk 1000 pokok. 1000 pokok berarti saya menghabiskan kisaran cor drumnya 200 liter air atau 1 drum. Saya di sini menggunakan kompos 2 kilo, lalu pupuk organik 2 kilo, lalu kimia 2 kilo. Kalau kendala hama ya sih, saya di sini terlebih dahulu ya melihat tanaman kita ini. Kita cek dulu di sekitar lahan ini, apakah ada tanaman sekitar lain yang namanya keriting maupun tanaman yang sudah habis. Kalau tanamannya sudah ada yang habis ya, contohnya kita menanam di sini, di atas sana ada tanaman cabai, kita kasihlah di situ nanti paranet maupun jagung, supaya nanti hama tidak bisa masuk lagi ke dalam. Kita kasih paranet maupun jagung. Bisa juga nanti kita penyemprotan yaitu yang namanya insektisida. Kita kenali dulu hamanya antara kutu kebul, tungau, mijus, dan lain-lain. Kalau panen tertinggi sih ya, kemarin saya di tahun yang lewat ya, 2022, saya menanam cabai di lahan 1,7 ya, 1,7 hektar dengan populasi lubang. Waktu itu saya menghabiskan lubangnya 25.000 batang. Saya waktu itu panen per minggu 3 ton. Kalau sekarang sih saya nanam sekarang 3.000 pokok. Sekarang saya sudah panen ke-7. Panen ke-7 saya menghasilkan 400 kilo. Nanti panen besarnya ini, panen raya, akan juga menghabiskan kisaran 700 kilo. Karena sudah kami coba kemarin, sudah nyata memang kisarannya kayak gitu. Karena ini nanti akan menghasilkan populasi paling sedikit 2 kilo. Ini dijualnya tergantung harga sih ya. Contohnya kalau pun harga di pasaran lebih mahal, ada juga dari toke-toke. Contohnya kalau pasaran di di kami ya, di kampung kami namanya Pasar Dolok Sanggul. Contohnya dicanya harga 20, lalu datanglah si toke mengasih harga dinaikkanlah 3.000 supaya cabai kita bisa sama toke itu, supaya pun tokenya langsung cepat bisa juga kirim ke berbagai daerah, contohnya ke Pekanbaru, Medan, Ciantar, seperti itulah. Awalnya saya jual bibit itu medsos, yaitu TikTok ya. TikTok sekarang perkembangannya sangat mantap. Saya postinglah di media sosial yang namanya di TikTok. Kebetulan orang itu bilang, "Bang, ada nggak dijual bibitnya?" Wah, saya berpikir waktu itu, kayak mana lah cara menjualnya nih? Karena pengirimannya berbagai daerah, ada yang ke Aceh dan ada yang ke Lampung. Kalau kayak gini mentah dijual, mana bisa nih? Timbullah pemikiran saya, oh kayak gini lah cara saya menjual ini. Saya bikinlah dia jadi kemasan. Saya bikinlah dia kemasannya. Dalam satu bungkus dia beratnya 35 gram. Harganya 200.000 per bungkus. Isi 4.500 biji. Itulah awal mula saya jualan benih ya, atau bibit cabai di media sosial. Sampai sekarang pun diakui ya, sudah laris berbagai daerah. Cuma Papua yang sekarang yang belum nanam. Sampai sekarang. Jadi saya jual bibit. Saya juga di media sosial, di TikTok. Saya upload pun tentang fungsi daya maupun pengolahan lahan. Jadi saya berbagi ilmu di situ. Itulah awalnya orang-orang ya di media sosial tertarik dengan bibit saya karena saya terangkan dengan baik. Kalau bagi saya sih ya, pertanian itu tidak gengsi lah, karena petani itu mantap. Makanya saya bilang petani itu setia dan sabar. Hasil dari saya masih muda, saya belilah lahan ini. Murni ya, tidak minta uang orang tua. Memang ini murni hasil dari kerja keras saya menabung selama saya bertani. Saya masih berusia 23 tahun, bisa membuka sini. Janganlah malu dengan pertanian, karena pertanian itu keren, mantap. Oke, bagi yang minat ya bibit cabai saya, di Shopee tersedia ada bibit cabai, cabai lokal gugur, cabai lokal ungu, cabai lokal Cimarador, dan ada juga di situ nanti resepan kita yaitu yang namanya organik. Organik ini ada yang namanya Pasmo. Pasmo adalah pupuk asam amino sebagai zat aktivator tanaman, yaitu untuk merangsang pertumbuhan yaitu tunas baru dan sebagai hormon. Contohnya tanaman kita yang kena keriting bisa lagi dia pulih. Dan juga tanaman yang kena stres bisa lagi pulih, itu nanti Pasmo. Bisa didapatkan di Shopee yang harganya 115.000 per
botol dengan kemasan 500 ml. Ada juga nanti yang namanya pektor. Pektor ini adalah fosfat dan kalium. Ini sebagai perangsang bunga dan perangsang akar dan pembesar buah maupun umbi, bisa dipakai ke tanaman kentang maupun lainnya. Pokoknya tanaman hortikultura mantap. Ada juga nanti di situ fermentasi kompos, yaitu PEMOS dan molase ya. PEMOS ini sangat mantap ya untuk mengurai bakteri-bakteri seperti bakteri jahat ya, karena di sini mengandung bakteri baik. Itu adalah PEMOS. Bisa juga di Facebook Serun Cigalingi, bisa juga di TikTok Muda Tani. Nomor WhatsApp 0822 7212 8373. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Cap capung.